Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun Anda berada pada saat ini yang mengikuti ibadah online maupun offline yang sudah berlangsung di beberapa gereja yang ada. Nah saudara, minggu hari ini saya akan kembali memberikan renungan apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu tentang strategi Daud mengalahkan Goliat, di mana 2 minggu yang lalu saya katakan hal pertama, kunci Daud mengalahkan Goliat, yang pertama dia berperang pakai firman Allah, kemudian yang kedua dia berperang pakai nama Allah. Nah kunci ketiga strategi Daud mengalahkan Goliat masih di pasal yang sama, di ayat 46 dikatakan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan kisah ini, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak terkecoh dengan kekuatan Goliat, dengan postur tubuh yang begitu besar, saudara. Dia tidak katakan, Goliat, tunggu besok atau lusa, atau 2-3 hari lagi, atau 1 minggu lagi, saya akan panggil orang Israel yang tinggi badannya persis sama dengan engkau, bahkan lebih tinggi dari engkau, untuk mengalahkan engkau. Dia masa bodoh dengan kekuatan Goliat, dengan postur tubuh yang besar, dan dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Nah saudara, perkataan hari ini juga menunjukkan iman yang luar biasa dari seorang pribadi yang bernama Daud. Juga demikian harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah saudara, kalau saya berkata hari ini juga, engkau yang punya hutang yang besar, hutangmu akan dipulihkan dengan cara yang ajaib. Waktu engkau berkata amin, maka terjadi sesuai dengan imanmu. Bahkan saat ini saya berkata, hari ini juga engkau yang mendengar khotbah saya, engkau disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus. Begitu engkau berkata amin, maka terjadi sesuai dengan iman Anda, saudara. Nah saudara, hari ini juga menunjukkan iman kita. Waktu saudara menghadapi masalah yang begitu berat, bukannya pura-pura kita nggak tahu, kita pura-pura nggak punya persoalan. Tetapi ketika Anda berkata, hari ini juga masalah aku akan selesai, meskipun kenyataannya ketika engkau ucapkan itu, masalah Anda masih ada, penyakit Anda masih ada, hutang Anda masih ada, rumah tangga Anda masih kacau balau. Tapi ketika engkau mengucapkan hari ini membangkitkan iman Anda, sehingga kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Nah Bapak Ibu, saya ingat ada satu kisah yang berbicara tentang hari ini juga. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ini bukan hal yang mudah. Abraham memperoleh Ishak ketika usianya sudah hampir 100 tahun, saudara. Pada saat itu, saudara. Nah ketika anaknya sudah remaja, saudara, tiba-tiba firman Allah datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, bawa anakmu Ishak ke atas gunung Moria, persembahkan buat aku. Oh saudara, ini bukan hal yang mudah, saudara. Tapi Abraham taat tanpa syarat. Dia berjalan 3 hari 3 malam bersama dengan Ishak, anaknya, bersama dengan bujangnya, saudara. Sampai di kaki gunung Moria, dia bilang begini sama bujangnya, kalian tunggu di sini, saya dengan anak saya akan ke atas dan akan sembahyang. Saudara, ketika sampai di atas, ya, Abraham harus berletih lelah selama 3 hari 3 malam perjalanannya, harus mendaki gunung yang begitu tinggi pada saat itu, saudara. Nah saudara, iman Abraham dikonfrontasi oleh anaknya Ishak. Ketika pada saat itu anaknya mulai diikat, saudara, untuk dipersembahkan, tiba-tiba Ishak berkata demikian, Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana anak domba yang akan dikorbankan? Oh saudara, Abraham dengan yakin dan percaya, dengan iman kepada Tuhan, dia berkata, anakku, Allah yang akan menyediakannya. Meskipun dia belum melihat domba yang tertambat, ini bicara juga tentang hari ini juga. Dia berkata, anakku, Allah yang akan menyediakannya. Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan di poin ketiga ini, saudara, mari hari-hari ini kita ucapkan, apa yang saudara alami, seberat apapun persoalan yang ada, bukannya kita pura-pura masalah itu nggak ada dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini saya katakan persoalan Anda begitu berat, hutang Anda begitu besar, rumah tangga Anda masih kacau, nyaris divorce sekalipun saya katakan, ya, Anda belum punya keturunan, anak Anda masih memberontak, pekerjaan Anda mengalami PHK. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku yakin dan percaya, hari ini juga persoalanku dipulihkan oleh Tuhan, hidupku diberkati, aku disembuhkan, aku mengalami mujizat. Waktu engkau mengucapkan hari ini juga, yakin dan percaya,
Tuhan akan melihat iman Anda dan Dia akan perintahkan malaikatnya untuk menjawab semua pergumulan hidup Anda. Sekian renungan singkat di minggu ini saudara. Saya katakan mari saudara ucapkan hari ini juga atas setiap persoalan yang Anda hadapi, maka Tuhan akan buka jalan di saat tiada jalan. Sekian firman Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang mendengar khotbah renungan singkat pada minggu hari ini. God bless you all.